pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan kalau misalnya pembeli ingin diperiksakan hewannya untuk persiapan hewan kurban, bisa menghubungi kami di Dinas Pertanian. Nanti kami akan bantu untuk sekalian dengan respon cepat, dengan tidak perlu kemana-mana, dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, kami persembahkan program ini kepada masyarakat kita Bau-Bau, khususnya di pelaku-pelaku pasar. Selamat pagi, dari kawasan Bukit Waluyo Indah inilah Warta Kepton. Sari berita penting, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau membuka layanan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara gratis untuk mengatasi masuknya penyakit mulut dan kuku jelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para pedagang gunakan metode pembayaran berbasis digital melalui QRIS. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Kamis 30 Juni 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah. Tercatat pada 29 Juni 2022 bertambah 2.149 kasus COVID-19, sehingga akumulasi positif COVID-19 saat ini lebih dari 6 juta kasus atau sebanyak 6.086.212 kasus. Selain itu, juga dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari kemarin tercatat 1.170 orang, sehingga total sebanyak 5.913.307 orang sembuh. Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 3 orang, sehingga total kasus meninggal menjadi 156.731 orang. Selain itu, total spesimen corona yang diperiksa 29 Juni 2022 ada sebanyak 100.741.581 dengan rincian PCR dan TCM sebesar 41.678.254 dan antigen mencapai 59.063.327 spesimen. Demi menekan kasus corona di Indonesia, vaksinasi masih terus digencarkan. Adapun vaksinasi COVID-19 per 29 Juni 2022 mengalami kenaikan pada dosis pertama sebanyak 36.112, sehingga total orang yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama di Indonesia mencapai 201.454.172. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau membuka layanan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara gratis untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku jelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. untuk persiapan hewan kurban, bisa menghubungi kami di Dinas Pertanian. Nanti kami akan bantu untuk diperiksakan hewan kurbannya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau membuka layanan pemeriksaan hewan kurban secara gratis untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku atau PMK jelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pertan Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, meski saat ini kasus PMK di Bau-Bau masih nihil, namun pihaknya tetap intens melakukan pemeriksaan. Selain turun langsung ke lokasi peternakan, kata Jusriati, pihaknya membuka layanan di kantor di Pertan Bau-Bau. Dengan layanan ini, masyarakat bisa meminta petugas di Pertan memeriksa kesehatan hewan ternak yang hendak dibeli untuk persiapan kurban.
gitu. Dan kalau misalnya pembeli ingin diperiksakan hewannya untuk persiapan hewan kurban, bisa menghubungi kami di Dinas Pertanian. Nanti kami akan bantu untuk diperiksakan hewan kurbannya, dan itu free, tidak gratis. Lebih lanjut, Jusriati mengatakan hewan ternak yang telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan bebas dari PMK akan diterbitkan surat kesehatan hewan dan dilabeli kalung merah pada leher hewan tersebut sebagai penanda bahwa telah diperiksa. Pihaknya juga meminta masyarakat tidak terlalu panik terhadap PMK karena tidak menular ke manusia alias bukan kategori zoonosis. Sebaliknya, kata Jusriati, pihaknya sangat mewaspadai bila hewan terpapar penyakit seperti brucellosis dan antraks. Dua penyakit ini masuk kategori zoonosis atau bisa menular ke manusia. Meski begitu, hewan ternak di Kota Bau-Bau masih aman dari dua penyakit tersebut. Penyakit brucellosis dan antraks. Walaupun kami di Kota Bau-Bau masih bebas sudah beberapa tahun sebelumnya, tapi kami tetap waspadai mengenai penyakit dua itu, penyakit brucellosis dan antraks, karena bisa memakan dagingnya, bisa menular ke manusia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau dorong pedagang menggunakan metode pembayaran berbasis digital melalui QRIS. Langkah awal, Wali Kota Bau-Bau meluncing elektronifikasi pembayaran pajak dan retribusi daerah di Pasar Wameo. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani. Salah satu visi pemerintah Kota Bau-Bau menjadikan kota pemilik benteng terluas di dunia ini maju, sejahtera, dan berbudaya. Komitmen maju kali ini kembali diwujudkan pemerintah Kota Bau-Bau dengan menghadirkan metode pembayaran berbasis digital melalui QRIS atau standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran. Secara resmi, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse Rabu siang melaunching elektronisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah di Pasar Wameo bersama perwakilan Bank Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan itu, Monianse menyebutkan pembayaran berbasis digital akan memberikan 3 solusi permasalahan sekaligus. Pertama, mengatasi masalah persaingan dengan pasar modern. Kedua, solusi terhadap pandemi COVID-19 yang dikaitkan dengan pembatasan interaktif fisik. Dan terakhir, adaptasi UMKM terhadap perkembangan teknologi yang telah menjadi bagian dari gaya hidup baru masyarakat. Kami lakukan ini semua sebagai upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak sekalian dengan respon cepat, dengan tidak perlu kemana-mana, dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Kami persembahkan program ini kepada masyarakat kita Bau-Bau, khususnya di pelaku-pelaku pasar di Bau-Bau. Jadi jangan ragu, ini adalah program yang aman, yang nyaman untuk menunjang pergerakan perekonomian dan aktivitas ekonomi Bapak Ibu sekalian. Monianse mengajak para pedagang mulai berinteraksi menggunakan metode transaksi digital. Pasalnya konsumen di masa mendatang akan condong pada pembayaran berbasis online. Bahkan Kota Bau-Bau saat ini bersaing dengan Kota Kendari dalam hal pembayaran berbasis digital. Sementara manajer IKSPP Bank Indonesia Cabang Sultra Taufik menyebutkan penggunaan transaksi digital akan meningkatkan efisiensi perekonomian serta pendapatan asli daerah dan tak kalah penting peningkatan kesejahteraan masyarakat. QRIS ini kontribusi kita dalam memajukan bangsa Indonesia. Bagaimana Pak? Karena dengan QRIS ini kita bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan penyelewengan Pak. Karena dananya langsung masuk. Tidak melalui perantara. Sebelum launching, pihak BI bersama pemerintah Kota Bau-Bau mengadakan sosialisasi mengenai metode pembayaran menggunakan QRIS. Ratusan pedagang dari 3 pasar di Kota Bau-Bau turut serta hadir dan menyaksikan tata cara penggunaan pembayaran berbasis online tersebut. Woode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. 83% warga di wilayah kerja BPJS Kesehatan Bau-Bau terlindungi JKN KIS. Selengkapnya dilaporkan kembali reporter RRI Bau-Bau, Woode Nurliani. Komitmen pemerintah daerah dalam upaya memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi warganya khususnya di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah kepesertaan JKN KIS yang menjadi tanggungan pemerintah rata-rata di atas 80%. Kepala BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau Andri Nur Cahyanto menuturkan rata-rata kepesertaan JKN KIS di wilayah kerjanya di atas 80%, tertinggi Kota Bau-Bau, Buton Utara, Muna Barat, Wakatobi,
Persentasenya 9,2%, sementara paling rendah Kabupaten Buton masih di angka 64%. Meskipun tidak menyebutkan lebih detail akumulasi peserta setiap daerah, namun dirinya optimis seluruh Pemda dapat mengcover warganya lewat APBD demi jaminan kesehatan hari ini dan nanti bagi warganya. 83% tadi sudah. Jadi Pemda ini sudah mulai mengcover, memang belum 100%, ya, jadi rata-rata masih di angka 80. Kecuali di Kabupaten Buton yang baru 64%. Yang tertinggi di Bau-Bau, Wakatobi, sama di Muna Barat dan Butur. Itu sudah 92%. Ia menjelaskan cakupan kepesertaan JKN KIS di wilayah kerjanya pada tahun 2021 sebagian besar sudah terpenuhi, namun saat validasi, sejumlah NIK KTP masih banyak masalah sehingga perlu perbaikan. Hingga saat ini, tersisa sekitar 9.000 peserta dalam tahap verifikasi data. Secara keseluruhan, kepesertaan JKN KIS di wilayah kerja BPJS Bau-Bau mencakup 910.000 peserta. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau membuka layanan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara gratis untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku jelang Hari Raya Idul Adha. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para pedagang gunakan metode pembayaran berbasis digital melalui QRIS. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Selamat pagi.